Selamat pagi, salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Mohon beberapa perhatian untuk beberapa warta jemaat pada Minggu pagi 23 Februari 2025 pagi hari ini. Pertama-tama kami atas nama Majelis Hamba Tuhan dan seluruh jemaat menyambut Bapak Ibu Saudara yang berbakti bersama kami di ibadah yang pertama hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah dengan kita. Puji Tuhan, kita semuanya jemaat yang setia. Selanjutnya atas nama majelis dan jemaat kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Elvin Sitompul yang akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah 1 dan 2, Pak. Terima kasih. Juga atas nama majelis hamba Tuhan dan seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan mimbar hari ini dan seluruh pelayan yang ada. Kiranya Tuhan terus memakai untuk menjadi berkat bagi kita semuanya. Selanjutnya, persembahan khusus untuk hamba Tuhan Emeritus GGKMI. Disediakan kotak persembahan untuk hamba Tuhan Emeritus. Bagi jemaat yang ingin ikut serta berbagi dapat memasukkan persembahannya di kotak yang disediakan. Jadi Bapak Ibu hari ini disediakan 2 kantong ibadah yang berwarna hitam dan merah. Yang hitam itu digunakan akan kita kumpulkan dan kita akan berbagi kasih dengan hamba-hamba Tuhan Emeritus GGKMI. Jadi yang merah itu untuk gereja dan diakonia, yang hitam untuk Emeritus hamba Tuhan GGKMI. Dan yang akan terus disediakan sampai dengan minggu keempat atau minggu hari ini ya. Dan kami terus mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya pomigor. Dijual pomigor second dalam kondisi 80 sampai dengan 90% dengan harga 10 juta dan itu pun masih nego untuk jemaat kita semua di tempat ini, dan di dalamnya sudah termasuk surat izin usaha pomigor dan isi ulang harga jadi, tidak termasuk ongkos bongkar pasang. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Penatua Bukit Mas Siahaan. Selanjutnya dari Diakonia, dalam rangka menyambut bulan puasa, GKMI Bandung akan mengadakan bakti sosial berupa pembagian nasi box. Harga per paket box senilai 20.000. Target gereja akan membagikan 400 box nasi dibagikan dalam 2 kali. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Ibu Nini Wahyuni, Ibu Lydia atau Ibu Endang. Terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat. Selanjutnya untuk persekutuan wilayah Kopo Permai akan diadakan pada hari Selasa 25 Februari 2025 pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Bapak Danu yaitu di Kopo Permai 1 Blok 3B nomor 14 dengan pembicara Penatua Agus Rianto. Ibadah Komisi Youth. Ibadah akan diadakan pada hari Minggu 2 Maret 2025 pukul 09.30 bertempat di gedung PPA dengan pembicara Bapak Danu. Temanya belajar berkorban seperti Kristus. Selanjutnya untuk ulang tahun, kami atas nama Majelis Hamba Tuhan dan seluruh jemaat GKMI Bandung mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saudari Maria Amosa Cahyadi 23 Februari, Ibu Lewina Kristiani Agustin dan Saudara Renaldi Saperdita Ginting tanggal 25 Februari dan Saudara Ignatius Bayu Adi Irawan 28 Februari. Selanjutnya juga ada warta untuk pelayan minggu depan. Ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di depan dan juga mempersiapkan diri untuk pelayanan kita di minggu yang akan datang. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ada sukacita ya? Amin, puji Tuhan. Hari ini kita juga Tuhan izinkan untuk beribadah karena kebaikan dari Tuhan.
Kita sadar bahwa mungkin semalam atau bahkan pagi hari ini ada banyak hal yang terjadi dalam diri kita atau dalam keluarga kita. Namun biarlah itu kita tinggalkan sejenak dan mari kita benar-benar meletakkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pagi hari ini. Mari kita memuji-muji muliakan Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Karena Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita. Jesus loves me. Kita akan nyanyikan pujian dari PPR 2 nomor 509. Jesus loves me. Sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Dan mari pagi hari ini kita nyatakan cinta kasih-Nya dalam hidup kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, ini
beserta saudara dan saudari sekalian, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu terakhir di bulan Februari ini. Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Karena itu turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 sampai dengan 21 berbunyi demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Februari ini. Kalau kita boleh kembali menoleh ke belakang, maka sesungguhnya seluruh perjalanan kita bisa sampai saat ini dan hari ini itu juga karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, ya, yang membuat kita mampu. Itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena hebat kita, bukan karena segala kecerdasan kita dan lainnya. Tapi sesungguhnya kita bisa ada karena Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita juga terus menyembah dan memuji Tuhan dan meyakini Dialah juga sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Bulan kasih sayang, bulan Februari akan segera kita tutup, tapi biarlah bukan hanya di bulan Februari ini kita hanya menjadi orang-orang yang berkasih-kasihan, bersayang-sayangan, tapi biarlah dalam seluruh perjalanan hari-hari kita, dalam setiap bulan kita, kasih sayang itu juga terpancarkan dalam setiap hubungan kita, dalam setiap relasi kita. Nah, bulan Maret segera akan kita masuki. Bulan Maret juga menjadi bulan yang penting bagi kita karena kita kembali akan memasuki masa Prapaskah. Masa kita juga boleh mengenang akan cinta kasih Tuhan yang akbar melalui peristiwa kematian, kebangkitannya, kenaikannya, bahkan juga nanti pencurahan kuasa Roh Kudus. Karena itu mari kita juga mempersiapkan hati kita untuk memasuki nanti bulan Maret, dan nanti direncanakan akan diawali dengan kita memasuki masa Prapaskah dengan kita memasuki dengan ibadah Rabu Abu, untuk juga kita boleh mengenang akan kerentanan kita sesungguhnya yang berasal dari tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu. Kita boleh kuat, kita boleh gagah, itu karena ada kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, karena itu mari Bapak Ibu, kita juga persiapkan diri kita, dan hari ini mari kita bersama-sama merayakan ibadah kita dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari? Amin ya, kita mau bersukacita bersama.
pagi hari ini tema kita untuk beribadah kita pagi hari ini adalah saling mengasihi dan bukan menutup diri. Jadi artinya saling memberikan kasih itu secara nyata dengan saudara-saudara seiman kita, dengan orang-orang di sekitar pekerjaan kita mungkin, dengan sahabat, mungkin saudara-saudara kita di rumah dan keluarga juga. Nah, oleh karenanya kita mau nyanyikan pujiannya itu dalam bahasa Jawa lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sembari yang bisa berbahasa Jawa ya, Bu Lydia dan kawan-kawan yang bisa berbahasa Jawa, mari agak kenceng ya lagunya itu, ajak-ajak saudara, ajak-ajak teman. Kalau kita mengasihi itu pasti kita akan ajak. Kita akan mengajak mereka merasakan sukacita juga, benar tidak Bapak Ibu? Tapi kalau kita tahu ini hal yang kurang baik, kita nggak akan ngajak gitu. Nah, karena kita mengasihi saudara kita dan beribadah itu adalah hal yang baik, maka pasti kita akan ajak-ajak. Nah, pujiannya ini mengajak-ajak untuk mengikut Yesus gitu ya. Nanti kita akan di medley dengan dalam Yesus kita bersaudara ya, supaya tema hari ini boleh benar-benar dirasakan Bapak Ibu ya. Karena kita saling mengasihi bukan menutup diri. Yuk kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Mari musik. Monggo samindere Gusti. Salah ya nadanya ya. Yuk diulangi ya, ayo ya. Lagunya kayak gitu ya, monggo. Ya, ulangi ya. Kita akan sukacita bersama. 1, 2, 3. Monggo samindere Gusti. Boleh bertepuk tangan. Monggo samindere Gusti, Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo samindere Gusti. Monggo Mas samindere Gusti. Kita bergoyang. Monggo Mas Gusti Yesus, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo samindere Gusti. Sekali lagi. Monggo samindere Gusti. Monggo samindere Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo samindere Gusti. Monggo Mas samindere Gusti. Monggo Mbak samindere Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo samindere Gusti. Monggo samindere Gusti. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Luar biasa ya. Setelah kita mengajak-ajak,
ketika mereka saudara-saudara kita sampai di tempat ini, mari kita tebarkan kasih di antara kita semua, supaya benar-benar terpancar sukacita dari Tuhan buat kita. Nah, pagi hari ini kita juga mau belajar akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan melembutkan hati dan pikiran kita dengan pujian, Aku Mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu pula sesungguhnya bahwa Engkau telah terlebih dahulu menyenangkan bukan hanya hati kami, tapi seluruh kehidupan kami dengan karya-Mu yang sungguh luar biasa, yaitu keselamatan. Karena itu juga Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu itu,
boleh terwujud nyata dengan segala apa yang ada dalam hidup kami. Biarlah apa yang ada dalam hidup kami ini bukan hanya untuk menjadi kenikmatan bagi diri kami, tapi juga boleh kami bagikan untuk orang-orang yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu biarlah melalui firman-Mu yang sebentar juga akan kami renungkan, kami yang menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan hati-Mu itu dapat mewujud nyata ya Tuhan. Karena itu hadirlah dan izinkan juga hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang telah dipersiapkan, dan biarlah semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Ya, tema kita saling mengasihi bukan menutup diri ya. Dengan didasarkan dari Yohanes di pasalnya yang ke-13 ayat ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes dari pasalnya yang ke-13 kita memperhatikan ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini adalah perintah baru, ya, perintah baru. Jika kita sudah menemukannya, mari kita sama-sama memperhatikan. Saya akan membacakannya dengan menggunakan TB2, terjemahan baru versi yang kedua. Tapi kayaknya nggak banyak perbedaannya. Mari kita sama-sama memperhatikan. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita apabila kita mau selalu setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga mau mewujud nyatakannya di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang bersuka cita, ya, bukan berbahagia ya. Tapi kalau berbahagia itu kan berdasarkan kondisi. Ya, kadang-kadang kita bisa bahagia karena A, karena B. Tapi kalau sukacita itu tidak berdasarkan kondisi. Nah, harusnya kita menjadi orang yang bersukacita. Nah, apa yang menjadi sumber sukacita kita? Tentunya itu menjadi sesuatu yang juga harus kita ketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, salah satu sumber sukacita kita yang melimpah itu adalah karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang sudah dijamin dalam kehidupan di dunia ini bahkan kelak. Itu harus menjadi kepercayaan kita ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu adalah sumber sukacita kita. Ya. Sumber sukacita kita adalah ketika kita menyadari bahwa saya ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dari kematian, dari hukuman yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, itu adalah warisan, ya, atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sukacita kita itu bukan adalah sesuatu yang kita perjuangkan, sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita artinya ya tabung, tidak. Tetapi sukacita kita itu karena gift, karena pemberian, ya, karena kasih karunia Tuhan. Dan itu diberikan. Dan itu adalah warisan yang sungguh-sungguh mulia di dalam kehidupan kita ini.
Jadi kita ini sesungguhnya sudah mendapatkan warisan, ya, harta warisan yang mulia, yang agung, yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kalau kita menyadari akan hal tersebut, kita ini adalah orang-orang yang telah diwariskan, ya, sukacita dari Tuhan itu, tetapi pula harusnya kita ini menjadi pewaris yang mewariskan, ya. Jadi ini menjadi persoalan yang penting pula untuk kita gumulkan dan juga kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Artinya sukacita yang ada dalam diri kita itu yang sudah diwariskan oleh Tuhan kepada kita, harusnya itu juga menjadi bagian, tindakan dan perbuatan yang mewujudkan kita menjadi orang-orang yang mewariskan juga sukacita itu di dalam kehidupan ini. Karena itu satu poin yang penting dalam hidup kita ini, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah sukacita itu, biarlah kita bukan hanya menjadi orang-orang yang menerima saja sukacita itu lalu stop dalam diri kita, stop dalam hidup kita. Tetapi harusnya kita adalah pewaris yang harus mewariskan di dalam kehidupan ini. Dan alamah apa? Yaitu salah satunya adalah teladan hidupnya. Kan Tuhan itu kan menjadi sumber sukacita. Harusnya juga teladan sumber sukacita itu menjadi bagian yang juga kita harus wariskan dalam kehidupan ini. Wariskan di sini artinya kita tampilkan, kita tunjukkan dalam segala laku kehidupan kita. Ya. Jadi ini poin pertama kita, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, ketika kita mau merenungkan juga menutup bulan Februari ini, bahwa kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan itu, sumber sukacita itu, harapannya jangan hanya berhenti untuk diri kita. Ya, lalu itu hanya masuk ke dalam diri kita, lalu itu hanya menjadi bagian yang kita simpan untuk diri kita, tapi seharusnya itu menjadi sebuah gerakan untuk kita juga menjadi orang-orang yang menghadirkan sukacita juga di dalam kehidupan kita. Sebagai wujud kita mau menjadi orang-orang yang meneladani sang sumber sukacita itu. Nah, karena itu dalam teks bacaan kita ini, ya tadi judulnya LAI itu menekankan di ayat 34 dan 35, sehingga dia mengatakan, ya, memberikan judul yaitu perintah baru, ya. Nah, boleh diklik perintah baru, atau kalau boleh ini dikatakan sebagai mandat baru, ya. Mandat baru yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid-murid yang juga termasuk kita pada hari ini. Apa itu mandat Yesus? Kalau kita cermati tadi di ayat yang ke-34, dia memberi mandat atau perintah, ya, yaitu supaya murid-muridnya itu hidup di dalam saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Dan juga ditunjukkan bahwa ini bukan hanya sebagai sebuah mandat, tetapi juga ini adalah sebagai teladan yang juga telah Yesus nyatakan. Nah, menariknya Tuhan kita itu kan kalau kita cermati, ya, Tuhan kita ini, Yesus itu gak menjadi Tuhan yang hanya sedang berkata-kata. Ya, Tuhan kita itu gak menjadi Tuhan yang hanya hidup dalam teori-teori saja. Ya, kalau Bapak Ibu baca dengan teliti, dengan cermat, ya, khususnya misalnya di Perjanjian Baru, maka kita menemukan Tuhan kita itu bukan Tuhan yang berteori, tetapi Tuhan kita yang juga sekaligus mewujud nyatakan apa yang dia teorikan, apa yang dia dalilkan, apa yang dia pikirkan itu terwujud dalam perilakunya. Jadi karena itu satu hal Bapak Ibu, maka menjadi pengikut Kristus itu bukan menjadi pengikut yang abstrak. Ya. Jadi kalau kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, maka hidup kita tidak abstrak. Ya, seperti lukisan yang harus ditafsir dengan lebih dalam lagi. Tapi hidup sebagai orang percaya itu artinya hidup yang real, dapat dilihat, dapat dirasakan kehidupannya. Sebagai wujud tadi, mereka, kita yang sudah mendapatkan warisan dari Tuhan itu. Nah, karena itu Tuhan katakan, dia bilang tadi di situ di ayat 34, aku memberi perintah baru kepada kamu, mandat baru. Ya, apa itu? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tapi kalimatnya enggak hanya berhenti di situ. Lalu dilanjutkan, sama seperti aku
telah. Jadi sudah. Jadi apa yang dia katakan supaya kamu saling mengasihi itu sesungguhnya juga sudah kulakukan. Jadi bukan hanya sekedar ya aku meminta kamu untuk mengasihi. Lalu tanya gimana Tuhan? Ya nantilah aku mengasihi kamu. Tidak. Tapi Tuhan juga, Yesus juga telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu dari perintah ini ada harapan, ada hope, ada kerinduan dari Yesus yang juga sudah mengasihi itu di ayat 35. Supaya ketika kamu hidup saling mengasihi, maka apa? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi supaya identitas, keberadaan murid-murid siapa murid Yesus itu terwujud dengan hidup ada di dalam saling mengasihi. Ya, jadi bukan hidupnya murid Yesus itu hanya hidup dalam berteori. Tetapi murid Yesus itu adalah hidup yang mewujud dalam perilaku saling mengasihi. Nah karena itu dikatakan di ayat 35 itu kalau saya renungkan maka ini sebenarnya juga adalah salah satu metode dalam ber-PI rupa-rupanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dikatakan bahwa kita juga punya amanat agung, perintah agung supaya kita juga mengabarkan Injil. Ternyata pengabaran Injil juga itu dapat dilakukan bukan hanya ketika kita pergi ke pelosok-pelosok daerah. Kepada orang-orang di sana lalu membuka Alkitab, membaca firman Tuhan lalu merenungkannya. Lalu berkata bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Tidak hanya dengan itu. Tapi rupa-rupanya di situ juga dalam ayat 35 ini terkandung sebenarnya metode bermisi. Metode penginjilan. Yaitu apa? Dengan kita hidup di dalam saling mengasihi. Maka di situ orang akan melihat siapa kita sesungguhnya. Kita adalah murid Kristus. Tapi menarik Bapak Ibu kalau kita boleh cermati. Kenapa Yesus berkata di ayat 35 ini? Ya, dengan kalimat tadi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Saya berpikir berarti ada yang sesungguhnya bukan murid Kristus tetapi mengaku-ngaku sebagai murid Kristus. Ya. Jadi artinya dia hanya menjadi anggota mungkin tapi belum sungguh-sungguh hidup di dalam keanggotaannya. Ya. Atau mungkin dia berkata sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tapi hidupnya belum sungguh-sungguh dalam kepercayaan kepada Tuhan. Nah ketika saya merenungkan di ayat 35 ini kok Tuhan bilang engkau adalah orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Berarti ada orang yang mengaku-ngaku sebagai murid Tuhan tapi sesungguhnya dia bukan murid Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau kita naik ke atas ternyata itu ada. Pernyataan Tuhan ini yang menunjukkan dari bagian ini. Di ayat yang ke-10. Ketika Yesus juga kan ini bagian kelanjutan ketika dia sudah melakukan pembasuhan kaki dengan murid-muridnya. Di ayat yang ke-10. Itu ada dasarnya ternyata. Ya, ayat 10 dikatakan, kata Yesus kepadanya, siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih. Lalu dikatakan di situ, hanya tidak semua. Jadi ternyata ada juga yang walaupun sepertinya sudah dibasuh, sudah bersih, tapi tidak betul-betul, tidak sungguh-sungguh, tidak bulat. Ya. Sebagai wujud dia mengasihi Tuhan. Nah kalau di sini nanti rujukannya siapa? Ya, lalu kalau kita lihat tadi di ayat sebelumnya itu di ayat 31 paling tidak di situ adalah Yudas. Murid yang tidak sungguh-sungguh. Murid yang tidak sungguh-sungguh dalam mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah hendaknya kita tidak Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, artinya kalau kita mau dikatakan sebagai murid Tuhan yang sungguh-sungguh, maka kita harus hidup di dalam saling mengasihi. Saling mengasihi itu adalah menjadi identitas kita. Ya, menjadi
label yang kita tampilkan dan orang bisa melihatnya dan juga membuat orang lain dapat mengenal Tuhan itu. Nah, ini perintahnya Bapak Ibu. Tapi pertanyaan lanjutnya, kenapa sih harus kasih yang menjadi dasar untuk menunjukkan juga bahwa kamu ini adalah murid-muridku? Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu, kalau kita cermati, Yesus mengatakan kasih ini, sesungguhnya ini ada dasarnya. Kenapa harus kasih? Sebagai wujud identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Nah, saya coba cari tahu lagi Bapak Ibu, saudara dan saudari, boleh diklik. Iya. Ternyata ada survei Bapak Ibu tentang topik buku ini di Amerika. Ya, 5 besarnya, apa topik buku, apa yang dibahas, tema apa yang dibahas oleh buku. Ternyata 5 besarnya itu adalah tentang surga, ya, tentang apa lagi itu, uang, tentang seks, tentang Allah, dan tentang kasih. Tapi menariknya Bapak Ibu, dari jumlahnya itu ternyata jumlah yang gede itu bukan bicara tentang Allah, tentang surga, tentang ya yang lain tadi itu. Tapi 30.066 buku, judul buku itu justru membahas tentang kasih. Ya, tentang kasih. Lalu dari sini kita bisa mengambil ke sebuah kesimpulan dasar bahwa memang kasih itu, boleh diklik, adalah bagian terpenting dalam hidup dan kehidupan manusia. Betul tidak Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Kalau kita punya apapun tapi kita tidak pernah menerima kasih, kan hidup kita menjadi juga kering. Bahkan kalau kita lihat banyak orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku kejahatan, bahkan kejahatan dunia, ternyata kalau ditelisik, ditarik ke belakang, mengapa mereka menjadi seperti itu? Karena hidupnya rupa-rupanya tidak pernah mendapatkan kasih. Tidak pernah mendapatkan kasih. Ternyata banyak Bapak Ibu, jadi sepertinya kalau kita lihat ya memang kasih ini menjadi bagian yang penting. Kasih itu menjadi sesuatu yang fundamental, yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Termasuk artinya apa? Ya saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, saling memberi. Ya, kalau kita turunkan lagi apa wujud kasih itu banyak sekali. Ya, perhatian dan segala macam. Ya, kemarin Komisi Perempuan itu ngadain permainan ketika selesai ibadahnya. Ya, yaitu kami berdua, saya sama Budita itu disuruh duduk di depan ini. Lalu anggota Komisi Perempuan itu dari belakang, kami ngadap ke sini, lalu dari belakang mereka bersuara. Lalu kami diminta untuk menebak ini suara siapa. Ya, ini suara siapa. Lalu mereka itu berkata, hanya ngucapin satu kata shalom. Lalu kami diminta nebak ini siapa. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, ya saya sama Budita itu berapa kemarin kita? 3 ya. 3 sama 3. Jadi kami itu 6. Tahu itu suara siapa. Ya mamanya Angel gak tahu saya. Gitu. Padahal dia bilang, Pak Bapak padahal sudah kalau berkunjung kita ngobrol sejam 2 jam. Tapi kok gak tahu saya siapa. Sepertinya dia kecewa. Sepertinya saya tidak mengasihinya. Ya, saya tidak memperhatikannya. Ya gak apa-apa. Ini juga membuktikan bahwa kasih itu benar menjadi sesuatu yang penting. Ya kan? Dia kecewa. Waduh gitu. Sepertinya ada nuansa tapi gak kecewa. Kalau kecewa gak datang hari ini kelihatannya. Lalu mungkin kasih surat asestasi pindah ke gereja lain. Ditanya pendetanya, kenapa pindah? Karena pendeta saya tidak kenal dengan suara saya. Wah gitu. Tapi kemarin itu juga kalau saya boleh introspeksinya, ya kadang-kadang ya nakal juga domba-dombanya. Suaranya juga dibuat-buat asing. Ya gimana saya bisa tahu? Ada yang udah agak berumur lagi itu yang kelihatannya yang melakukan itu. Senior kita di gereja ini. Dia dari belakang tuh hidungnya ditutup. Shalom, ya siapa yang tahu itu siapa? Kan saya gak bisa tahu lah.
Ya, dia pakai tutup hidungnya. Jadi gitu. Ya siapa ini? Ada juga yang dibesar-besarkan suaranya. Shalom. Ya nggak tahu saya. Tapi harusnya kan paling tidak kalau kita tahu itu kan ya 2 kata atau panggil kepada nama kita ya. Atau selamat pagi Pak El. Nah mungkin kan itu ada 2 kata bisa ngerti gitu ya. Nah, tapi kalau Bu Simamora saya langsung bisa tebak suaranya. Karena khas banget itu suaranya. Ada juga Bu Pak Pahan itu. Suaranya langsung itu karena suaranya itu sopran berapa itu kelihatannya ya. Tinggi banget gitu loh. Salam kata gitu kan. Wah, langsung tahu. Bu Papan gitu kan. Nah ini ya. Tapi Bapak Ibu dari sini saya berefleksi. Ya memang benar kan. Bahwa kasih itu menjadi penting dalam hidup kita. Kasih itu bukan bicara tentang hal-hal yang gede. Tapi kasih itu juga bicara tegur sapa. Saling sapa. Saling memperhatikan. Ini juga menjadi sebuah bentuk bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Karena itu Tuhan tadi bilang, kamu menjadi muridku itu, enggak Tuhan bilang di ayat 35, kamu akan menjadi muridku kalau kamu menyerahkan nyawaku, menyerahkan nyawamu katanya. Kalau kamu itu mati juga nanti di atas salib seperti aku, baru kamu murid-muridku. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Walaupun memang Tuhan menginginkan kita harus juga bayar harga sebagai pengikutnya. Tapi tidak hanya melulu itu. Tapi yang tadi yang mungkin kita harus mati di atas kayu salib. Kita harus siap menyerahkan nyawa kita. Kalau kita tidak mulai dengan hal yang sepertinya sederhana. Saling mengasihi. Menurut saya kita nggak akan mampu untuk mati di atas kayu salib itu. Kalau kita tidak memulainya dengan hidup saling mengasihi. Ya. Nah tapi sekarang kita coba cek Bapak Ibu. Ini kan kayaknya sederhana tapi sangat fundamental, sangat penting. Tapi kenapa kita tidak mampu untuk melakukannya? Nah ini menjadi sebuah tafsirannya kepada kita. Kenapa kita tidak mampu melakukannya? Boleh diklik. Ya, karena yang pertama ya, kasih kita itu seringkali kandas kalau saya katakan. Seperti kapal itu karam gitu. Kasih kita seringkali menjadi kasih yang kandas. Kenapa? Kita tidak lagi bisa saling mengasihi. Akhirnya kita hidup saling membenci. Kenapa itu terjadi? Nah, next boleh diklik. Ya, karena kasih kita itu seringkali berdasarkan kondisi yang menguntungkan untuk kita. Karena kasih kita itu seringkali kita wujudkan dengan embel-embel, apakah aku mengasihi ini, aku dapat untung atau tidak. Ya. Nah ini seringkali menjadi kandas. Akhirnya kita tidak lagi menjadi saling mengasihi. Ternyata enggak ada cuannya, enggak ada untungnya. Justru ketika aku mengasihi dia, aku semakin melarat. Ya. Ini menjadi bagian yang mungkin banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kita meletakkan kasih kita dengan standar, ada enggak yang kita dapatkan? Jika tak sesuai dengan harapan atau keinginan, maka hilang kasih itu. Tapi kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-31, ya, ini kan kasih Allah yang tidak melihat dengan apa yang ada dalam diri hidup manusia. Dikatakan di ayat 31 setelah bagian sesudah Yesus pergi, dikatakan di situ berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Kemuliaan Tuhan itu masuk dalam penderitaan. Dan penderitaan itu dia alami karena kasihnya kepada kita. Jadi karena kasihlah sebenarnya dia harus menderita. Bukan dia menderita karena dia pengen menderita. Tidak. Tetapi karena kasih ia mau menderita. Karena kasih ia mau menderita. Jadi dengan demikian sesungguhnya kalau kasih kita itu tidak menjadi kandas, maka standar kita, kita harus memulainya dengan kesadaran kalaupun aku mengasihi dan karena kasih ini aku menderita, ini juga menjadi satu bagian yang sudah diteladankan oleh sumber kasih itu. Jadi jangan kita berekspektasi, berharap kalau kita saling mengasihi itu lalu kita mendapatkan imbalan. Itu kecewa.
Dan itu membuat kita akan kandas dalam kasih kita. Tapi kalau landasan kita, ini penting Bapak Ibu. Nah karena kadang-kadang ini banyak kita ini orang beriman itu nggak didasarkan dengan pondasi yang kuat. Ya, dengan pondasi yang kuat. Lalu kita langsung membangun bangunan teori-teori kita, membangun aksi-aksi kita dengan tidak dilandasi oleh pondasi yang kuat. Akhirnya apa? Ya seperti perumpamaan itu. Kita membangun di atas pasir. Lalu datang air hambruk. Tapi kalau orang membangunnya di atas apa Bapak Ibu yang kokoh? Batu karang, maka dia akan menjadi kokoh pondasinya. Nah karena itu yang pertama, supaya kita bisa tetap saling mengasihi, maka landasi itu dengan melihat kasih Allah. Yang Allah juga mewujudkan kasih itu karena dia tahu dalam kasihnya dia akan menderita. Jadi kalau ini kita lakukan, maka ini menjadi sesuatu yang akan terus ada dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, poin tentang kasih ini bukan poin yang sederhana. Tapi panggilan saling mengasihi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Yang harus diletakkan dengan pondasi yang benar. Ya. Nah jangan ada udang di balik bakwan dalam mengasihi, kecewa. Ya. Manusia itu kan sumber utama kekecewaan. Tapi Tuhan adalah sumber utama sukacita. Ya, jadi kalau kita meletakkan dasar kita ini sebagai manusia sebagai sumber utama kesukacitaan kita, kecewa kita Bapak Ibu. Nah lalu yang kedua, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Nah yang kedua next ya. Kasih kita tidak bisa karena kita ini seringkali dalam kasih yang teoritis. Ya. Kasih kita itu terlalu teoritis Bapak Ibu. Next boleh diklik. Nah banyak orang yang mengaku murid-muridnya hanya tahu tentang teori kasih. Tapi luput atau sengaja lupa untuk mewujudkan kasih itu dalam tindakan dan perbuatan nyatanya. Dasarnya apa? Ayat 34. Tadi itu yang sudah kita baca. Tuhan tahu teori tentang kasih. Tapi bukan hanya berhenti sampai dalam teorinya. Tapi teori itu mewujud dalam aksi. Karena itu Bapak Ibu berarti kita ketika diajar tentang saling mengasihi itu, tentang kasih, maka kasih itu tidak hanya cukup ada di pikiran kita. Kasih itu enggak hanya cukup ada di pikiran kita. Bahkan kasih itu enggak hanya cukup di dalam kata-kata kita. Enggak cukup. Tapi kasih itu harus terwujud dalam aksi kita. Dalam perbuatan real kita. Enggak cukup hanya kita berpikir. Enggak cukup kita hanya berkata. Tapi harus disempurnakan dengan aksi kita. Karena itu Tuhan tadi berkata di ayat 34. Sama seperti aku telah mengasihi. Kan ini bukan hanya jargon. Tapi Tuhan kan betul-betul mengasihi sampai tuntas. Wujudnya apa? Bahkan dia di ayat sebelumnya, ia mengasihi dengan mau membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan loh itu bos. Dia penguasa loh bos. Tapi dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Nah siapa kita? Kalau enggak mau melakukan hal seperti itu dalam hidup kita ini, ya. Jadi ini Bapak Ibu, ada teladan sesungguhnya dalam hidup kita ini, tapi persoalannya kita enggak mau meneladani teladan kita itu. Tapi justru kadangkala kita justru membuat teladan-teladan baru. Padahal kan sudah kita punya teladan. Siapa? Yesus. Ya sebagai pengikutnya, kita kan pengikut. Bukan Tuhan yang mengikut kita. Tapi kita yang harus mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan dalam hal apa? Ya dalam segala laku kehidupannya. Makanya saya selalu bilang ngikut Tuhan itu enggak mudah bos. Enggak mudah. Ngikut Tuhan itu berarti apa? Ya harus menyangkal diri. Memikul salib. Dan siap untuk mengikut dia. Jadi berat sebenarnya taruhannya orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini. Ya, harga diri dan segala macam itu harus kita bisa tinggalkan
untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, berarti kalau kita lihat dari dua hal ini, maka tema kita itu menjadi nyata. Bahwa kita orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, orang yang mengaku sebagai murid Tuhan, maka kita harus saling mengasihi, bukan menutup diri kita. Kita orang yang mempercayai Tuhan berarti kita bukan menjadi orang yang pasang tembok, benteng yang tinggi. Nah, sayang gereja-gereja Tuhan ini seringkali menjadi gereja-gereja yang dipasangi tembok-tembok yang gede. Gak ada, kayaknya jarang gereja itu terbuka gitu ya. Seringkali kalau di tembok bahkan rapat, tertutup. Ini kadang-kadang menunjukkan bukan identitas kita. Tapi kalau identitas kita ini sebagai murid Kristus yang saling mengasihi, maka kita bukan menjadi orang yang menutup diri, tapi kita menjadi orang yang terbuka. Artinya seperti di depan pintu itu ada keset yang tertulis di situ apa? Welcome. Orang Kristen itu harus menjadi seperti keset yang ada di depan pintu, welcome. Kepada siapa saja, apa hidupnya, seperti apa cerita hidupnya, welcome. Tapi kalau dia sudah masuk, ya kita benahi hidupnya. Bukan berarti kita benarkan kelakuannya, kesalahannya. Tapi bukan dimulai dulu dengan penghakimannya. Tapi welcome-nya dulu harus dimulai Bapak Ibu. Ya, harus dimulai dari situ. Nah, tapi kenapa tidak bisa seperti itu? Karena tadi mungkin dua hal itu. Kita sering punya ekspektasi, harapan, kita welcome mungkin kepada orang-orang yang menguntungkan bagi kita. Atau juga kita hanya menjadi orang yang punya hanya teori. Tidak mau beraksi dalam kehidupan kita ini. Teori itu penting. Tapi kalau hanya bicara teori, ya akhirnya kita menjadi perdebatan terus. Tidak ada tindakan aksinya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang saling mengasihi dan saling terbuka? Paling tidak dua hal Bapak Ibu. Ya, bagaimana bisa? Dua hal yang harus kita kerjakan. Nah, menurut saya kita perlu belajar terus. Ya. Belajar itu enggak pernah ada usainya sesungguhnya. Belajar di sini artinya belajar apa? Ya belajar tentang firman Tuhan. Belajar terus tentang mengenal Tuhan gitu ya. Tanpa ada pengenalan yang benar akan dia, maka dia hanya dikenal sebagai pribadi saja dan pribadi itu tidak akan mengubah hidup kita. Jadi kita perlu terus belajar ya, tentang kebenaran firman Tuhan. Saya kemarin ditawari Bapak Ibu, yuk Pak kuliah lagi S2. Ya, kuliah lagi S2. Ada tawaran sebenarnya untuk studi lagi. Tapi saya masih gumulkan Bapak Ibu untuk S2 lagi, untuk kuliah lagi. Ya, ada tawaran beasiswa juga katanya. Kalau masuk tentunya, kalau ujiannya masuk maka ya jalan ada beasiswa gitu. Tapi artinya Bapak Ibu kita tidak pernah berhenti untuk belajar tentang Tuhan. Jangan sekali-sekali wadah kita ini kita tutup. Saya sudah kenal Tuhan. Nah itu yang sering membuat kita hidup itu ya tahu tentang teori Tuhan itu udah seperti itu. Tuhan tuh Bapak Ibu gak kita bisa batasi. Dalam segala kehidupan kita ini sebenarnya Tuhan itu sedang mengajar kita. Karena itu kita terus belajar. Dan orang yang bisa diajar itu adalah orang yang mau membuka dirinya. Kayak tutup botol itu, kalau itu tertutup maka itu gak akan bisa diisi. Tapi kalau botol itu mau dibuka maka dia bisa akan diisi. Ya, karena itu yuk kita belajar terus. Di gereja juga sesungguhnya ada program PA, pendalaman Alkitab. Di situ sebenarnya wadah kita untuk belajar. Tapi kadang-kadang jemaat itu seringkali enggan untuk belajar. Kita itu seringkali maunya yang praktis-praktis gitu ya. Ya. Tapi kalau hal yang lain ya maunya nggak praktis gitu. Tapi seringkali kita itu jemaat itu pengen praktis. Kesaksian itu baik enggak Bapak Ibu? Baik. Tapi bukan hanya kesaksian yang menjadi penting. Tapi pendalaman firman Tuhan itu juga menjadi penting sesungguhnya. Sehingga kita tahu ini kenapa ayat itu muncul. Kita perlu belajar gitu. Lalu muncullah nanti dalam diri kita ada rasa aha ternyata Tuhan itu dalam teks ini bicaranya seperti ini. Ya kan? Benar gak Bapak Ibu? Coba saya tanya ini satu, pernah gak belajar nih? Kenapa Tuhan bilang apabila engkau ditampar pipi kananmu berikan pipi kirimu, bukan pipi kawanmu ya. Tapi pipi kirimu.
Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak belajar kenapa Tuhan ngomong seperti itu? Ada yang tahu enggak? Itu ada landasannya Bapak Ibu. Tuhan tuh ngomong bukan hanya ngomong seperti itu ada landasannya. Kalau misalnya orang ditampar pipi kanannya pakai yang mana Bapak Ibu? Yang ini bagian luarnya atau bagian dalam tangan kita? Ini kan? Perlu saya praktekkan. Pak Agus mau saya tampar Pak? Oh enggak ya, enggak perlu ya. Gitu ya. Nanti Bun Nani di belakang langsung maju ke depan. Apa kau kata gitu kan? Apa kali kau katanya gitu. Saya kemarin ketemu anak kita Bapak Ibu Alfonso ya. Kita doakan supaya dia terus boleh melayani di GKMI Pati ya. Jadi hamba Tuhan karena pendetanya di sana sudah mau emeritus. Jadi nanti dia jadi gembala jemaat GKMI Pati yang mimbarnya batu Bapak Ibu. Jadi gak bisa digeser-geser tuh mimbarnya. Ya, agak gemuk Alfonso, berarti dia bahagia jauh dari papa mamanya kelihatannya. Oh enggak ya, gitu ya, sehat dia gitu. Makan berapa hari sekali? 5 Pak katanya. Oh gitu ya, bagus. Kalau di rumah 2 Pak katanya gitu. Ah berarti di sana dia dikasih lebih banyak makan. Enggak ya, gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini Tuhan sebenarnya ada dasarnya. Kalau kita ini taunya di mana? Kalau kita belajar, ya. Nah Tuhan itu sebenarnya kan dibilang apabila engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Artinya ini kan sebenarnya nilai kita. Ini bukan tidak melawan dengan orang yang menampar kita. Tapi Tuhan itu ngajarin kamu lawan itu orang yang menampar kamu. Bukan dengan nonjok. Tapi dengan cara apa? Dengan mempermalukan dia. Nah caranya gimana Bapak Ibu itu? Makanya Tuhan bilang berikan pipi kirimu. Karena dalam tradisi zaman pada saat itu orang nampar itu berarti orang itu sudah membuat orang ini yang ditampar itu lemah. Tapi kalau dia sampai lagi menampar pipi kiri, tentunya kalau dia nampar pipi kiri pakai apa mana? Bagian yang mana Bapak Ibu? Yang dalam apa yang luar? Berarti kan yang ini kan, gak mungkin dia nampar gini kan? Nanti dia jadi nari, ya kan? Jadi nari kalau dia namparnya gini, gitu kan? Tapi kan dia namparnya pakai gini. Nah sesungguhnya itu sebenarnya ada dasarnya kalau kita mau belajar. Tuhan sedang menunjukkan lawan tapi dengan caraku. Dengan engkau memberikan pipi kirimu maka engkau sesungguhnya mempermalukan orang yang sedang menindas kamu. Nah Tuhan bilang kan apalagi lanjutnya ayat itu. Kalau engkau diminta berjalan berapa? 1 mil maka apa? Jalan lebih jauh lagi. Berarti kamu tuh kalah, tapi kamu tunjukkan perbedaan hidupmu. Ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi ayat itu bukan hanya sekedar ayat yang dimunculkan seperti itu. Tapi ada dasarnya karena itu kita perlu belajar terus tentang firman Tuhan. Ya, jangan pernah bosan, berhenti belajar firman Tuhan. Nah kalau kita sudah belajar maka next yang kedua. Maka kita akan punya, boleh diklik, keberanian dan kesetiaan. Ketika kita mengenalnya dengan mendalam, maka keberanian untuk mempersaksikan dia menjadi kenyataan. Artinya saling mengasihi itu menjadi sebuah kenyataan. Kadang-kadang kita ini seringkali gak berani. Dalam kasih saling mengasihi itu juga kan ada nilai untuk mengingatkan. Kadang-kadang kita ini menjadi orang yang seringkali pekewo. Sungkannya terlalu tinggi. Sungkannya terlalu tinggi. Tapi kalau kita benar-benar belajar, maka kita akan menjadi orang-orang yang berani untuk juga terus mengasihi. Jadi artinya kita tentunya tadi landasannya ketika kita tahu ada salah dan kurang, kita menegur bukan karena benci, tapi kita menegurnya karena kita mengasihi. Ya, Tuhan juga menegur. Tuhan juga menegur, bukan langsung menghukum. Nah kadang-kadang kita ini manusia ini seringkali lompat langsung menghukum. Lebih daripada Tuhan. Ingat coba kisah perempuan yang ketangkap berzina. Tuhan hukum gak? Tuhan hukum gak? Lalu dia juga ya lemparin tuh perempuan. Tapi Tuhan bilang apa? Pulanglah dan jangan lakukan lagi ya, pelanggaran atau dosa. Nah itu kan keberanian di tengah-tengah situasi yang ada. Tuhan berani tampil beda. Saling mengasihi itu juga menunjukkan sikap hidup yang mau tampil berbeda. Next. Lalu gimana Bapak Ibu? Kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Semakin kita mendalami kasih Allah, ya, terasa nikmat, ya, terasa dan dinikmati, ya. Kasih Allah itu semakin kita rasa dan kita nikmati, maka kasih itu tidak akan membuat engkau menutup diri. Menurut hemat saya Bapak Ibu,
orang yang semakin mendalami, menikmati kasih Allah, maka dia akan menjadi orang yang tidak akan semakin menutup dirinya. Coba lihat siapa yang benar-benar menikmati kasih Allah. Rasul-rasul yang menikmati kasih Allah menutup dirinya, enggak ada. Tapi justru mereka semakin membuka diri mereka. Ya, semakin terbuka diri mereka terhadap orang lain yang bisa menyakiti dirinya. Dan karena itu ketika kita menikmati kasih Allah, kalau saya bilang ego kita akan dihancurkan karena kasih-Nya. Kalau kita belajar semakin menikmati kasih Allah, sesungguhnya ego kita itu akan dihancurkan oleh kasih-Nya. Dan akhirnya kita akan tetap mengasihi Dia sekalipun kita tetap mengalami luka. Mencintai Dia sampai kita juga terluka. Bisa enggak kita Bapak Ibu saling mengasihi sampai kita juga terluka? Ya. Dan kita juga kalau terluka kita berkata, terima kasih Tuhan. Aku terluka karena aku mengasihi Engkau. Kalau kita belum terluka karena mengasihi Tuhan Bapak Ibu, kasih kita masih kasih dunia. Tapi kalau engkau sampai terluka karena engkau mengasihi Tuhan, maka itu kualitas kasihmu sudah bisa diuji dengan nilai yang baik. Tapi kalau kita belum siap untuk terluka, maka kasih kita masih menjadi kasih seperti kasih kebanyakan di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Rupa-rupanya kami kembali disadarkan dan diingatkan bahwa salah satu esensi dari keimanan kami, kepercayaan kami kepada Engkau adalah menjadi pelaku firman-Mu. Dan itu terwujud juga bukan hanya dengan berkorban, kami menjadi orang-orang martir karena Injil yang harus kami beritakan. Tapi pada hari ini kami juga diingatkan bahwa salah satu esensi kami yang mengaku sebagai murid-Mu adalah ketika kami hidup dalam saling mengasihi. Sebagaimana Engkau telah teladankan. Dan saling mengasihi itu membuat kami menjadi pribadi yang terbuka. Menyambut siapapun, apapun dan bagaimanapun mereka yang datang kepada kami. Karena itu Tuhan tolonglah biar kami menjadi umat-umat-Mu yang belajar sedemikian rupa. Dan itu juga menunjukkan bahwa Engkau telah hadir dalam hidup kami. Demi Kristus tolonglah kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kembali kita mau mengungkapkan komitmen pemuritan kita dengan bersama-sama berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sukacita yang luar biasa kita boleh menerima berkat firman Tuhan yang tersampaikan pada pagi hari ini bagi kita semua. Dan saat ini kita juga
mengingat bahwa banyak hal yang kita terima dalam sepekan ini, baik itu pergumulan ataupun sukacita ataupun kelalaian kita di dalam mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan terlebih di keluarga kita. Oleh karenanya kita mau naikkan doa-doa syafaat kita, dan sebelumnya mari kita nyanyikan pujian untuk menghantar doa syafaat. Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di
seruan hati kami. Pada saat kami menangis, Engkau tahu persis. Pada saat kami perlu, Engkau juga tahu Tuhan. Pada saat kami menjerit pun, Engkau juga dengar. Dan pada saat kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah menyia-nyiakan kepercayaan kami kepadamu. Pada saat kami bersyukur pun Tuhan, Engkau memberkati kami secara luar biasa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang padamu. Kami ingin membawa doa-doa kami Tuhan. Kami ingin membawa keluhan-keluhan hati kami. Kami membawa persoalan hidup kami. Kami membawa permasalahan hidup kami Tuhan. Kami membawa sakit penyakit kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Maha Baik, pagi ini kami datang Tuhan. Engkau tahu persis Tuhan apa yang saat ini sedang kami alami Tuhan. Keadaan Tuhan Yesus di luar sana memang tidak sedang baik-baik saja. Dunia ekonomi pun tidak sedang baik-baik saja Tuhan. Tetapi kami tahu satu hal, Tuhan Yesus Maha Baik. Dan hanya kepadamu Tuhan kami mau bersandar. Kami mau melabuhkan harapan ini Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan permasalahan kami Tuhan. Yang seolah tidak kunjung habis Tuhan Yesus. Berikan kepada kami kekuatan ekstra menghadapi hari-hari yang harus kami lalui ya Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur buat gerejamu, gereja GKMI Tuhan Yesus. Yang sudah Engkau dirikan Tuhan Yesus melalui anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Tuhan, kami datang. Kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Mari Engkau menjamah Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong Tuhan Yesus. Khususnya untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Demikian juga dengan gembala di tempat ini Pak El. Beserta dengan pendamping Ibu Handita. Demikian juga dengan putrinya. Dan kami semua Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh memancarkan cahaya-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi lilin-lilin terang di tengah gelapnya dunia ini. Kami boleh menjadi garam Tuhan di tengah kehambaran dunia ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus Engkau jamah kami. Memberikan kepada kami Tuhan Yesus jalan keluar. Apa yang harus kami lakukan Tuhan di dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan setiap majelis yang ada. Engkau memberkati juga Tuhan Yesus setiap komisi yang ada. Engkau memberkati juga Tuhan setiap pekerja yang ada. Engkau tolong Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan. Mungkin banyak anak-anak-Mu saat ini yang sedang Tuhan butuhkan pertolongan-Mu. Keluarga-keluarga yang Tuhan sedang tercerai berai. Tuhan tolong, Tuhan jamah, persatukan kembali ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin banyak anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang saat ini sedang memulai bisnis Tuhan Yesus. Sedang memulai usahanya, sedang bekerja Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan tolong, berikan hikmat Tuhan Yesus. Supaya anak-anak-Mu boleh Tuhan Yesus memancarkan cahaya-Mu Tuhan. Memberikan berkat-Mu secara luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada anak-Mu yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Mereka yang sudah di PHK Tuhan, mari Engkau juga tolong ya Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang studi Tuhan. Dari yang paling kecil Tuhan Yesus, sampai yang paling tinggi. Kami serahkan semua ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Engkau tolong, Engkau jamah mereka Tuhan. Supaya mereka tidak Tuhan Yesus ikut di dalam arusnya dunia ini Tuhan. Tapi mereka boleh Tuhan memancarkan sinar-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus. Untuk rumah tangga baru Tuhan Yesus. Mungkin mereka ada yang membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka membutuhkan jalan keluar dari Engkau Tuhan. Engkau tolong mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini terbaring sakit Tuhan Yesus.
Mari Engkau juga jamah Tuhan Yesus. Kami tahu Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kalau dokter di dunia ini tidak sanggup, Engkau terlalu sanggup Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus. Mungkin saat ini Tuhan Yesus, ada anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka yang sudah menjauh dari Engkau. Tuhan, ambil mereka kembali Tuhan, dekatkan dengan Engkau. Karena hanya di dalam Engkau ada jalan keluar Tuhan. Engkaulah sumber daripada segala sumber Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, memberkati Tuhan Yesus setiap pelayan Tuhan pada pagi ini Tuhan Yesus. Dari penerima tamu, kolektan, pemain musik, WL, singer, semuanya Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia yang tetap Engkau kasih ya Tuhan Yesus. Mari Engkau jamah Tuhan, selamatkan bangsa ini Tuhan, ampuni bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus setiap pemerintahan yang ada Tuhan Yesus, dari pucuk pimpinan yang paling tinggi sampai yang paling rendah sekalipun, Tuhan jamah, Tuhan tolong, berikan roh takut akan Engkau Tuhan Yesus. Ingatkan Tuhan Yesus, ada waktunya mereka harus menghadapi akhir dari kehidupan ini. Tuhan Yesus Maha Baik, pagi ini kami datang Tuhan. Kami mau serahkan masa depan kami Tuhan, hari-hari ke depan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga besar kami Tuhan, ke dalam pimpinan tangan Tuhan Yesus saja. Kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Kami mau Engkau beserta dengan kami. Bahkan Engkau pegang tangan kanan kami erat-erat Tuhan. Supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus Maha Baik. Kami serahkan Tuhan Yesus setiap pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami Tuhan Yesus, usaha kami, profesi kami ke dalam pimpinan tangan kami. Hari-hari ke depan kami, setiap langkah kaki kami Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Berikan kepada kami kekuatan ekstra ya Tuhan Yesus, menghadapi hari-hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan doa kami jauh dari sempurna, tapi Engkaulah Tuhan Yesus juru syawat yang paling baik buat kami. Engkau sempurnakan doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya Tuhan kami mau serahkan Tuhan seluruh kerinduan kami, doa kami, ucapan syukur kami, pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi pengharapan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami juga mengucap syukur hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Begitu banyak berkat yang sudah Tuhan curahkan buat kita, dan pagi hari ini kita masing-masing pasti sudah mempersiapkan dari rumah untuk kita diberikan hati memberi. Dan persembahan pagi hari ini biarlah kita berikan dengan sukacita. Kami mohon untuk Bapak Ibu yang bertugas untuk mengedarkan kantong dapat maju ke depan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Bahkan setiap kami dalam setiap pekerjaan kami, Tuhan Engkau berikan berkat yang berkecukupan untuk kami memenuhi kehidupan kami sehari-hari. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sudah mempersiapkan untuk memberi sebagian dari berkat-Mu itu. Biarlah persembahan yang akan kami sampaikan ini boleh dikelola oleh majelis
dengan hikmat dari Tuhan, sehingga dapat dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan yang ada di gerejamu ini. Inilah Tuhan, kami siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Kita nyanyikan pujian, Betapa Hatiku. Persembahan pujian dari anak-anak PPA Pelangi Pemulihan. Kami persilahkan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Kami anak-anak PPA dari KU 12 sampai 18 akan mempersembahkan sebuah pujian. Kiranya pujian ini dapat memberkati kita semua. Sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib, Tuhan, sungguh
Ya, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Terima kasih untuk anak-anak PPA, luar biasa, anugerahmu mempesona. Dan tema tadi saling mengasihi bukan menutup diri. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari di dalam kita juga berjemaat termasuk saya, mungkin autokritik juga untuk saya dan Pak El sebagai gembala. Apakah kami sudah benar-benar saling mengasihi dan tidak menutup diri? Tentu kami juga bukan pribadi yang sempurna, oleh karenanya setiap kali kita harus terus mengevaluasi diri kita. Apakah kita masih menutup diri dan belum menebarkan kasih di antara jemaat di tempat ini. Dan saat ini saya ajak Bapak Ibu untuk menutup ibadah kita dengan mari bangkit berdiri bergandengan tangan. Kita mau nyanyikan satu pujian, refnya saja ya, bergandengan tangan itu. Bisa semua ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak El sama Pak Agus, ya udah deh, saya sama singernya. Tadinya mau saya ajak Pak Elnya ya. Ternyata udah diambil Pak Agus. Ya udah. Iya usah. Kalian agak kesini biar terlihat sama mereka. Yuk ke depan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Selalu menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan jiwa dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna dan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang telah memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Tuhan Yesus berkati. Silakan bersatu teduh sejenak.